sudah meninggal dunia yang memiliki hutang puasa tersebut. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sedang sedang haji. Perempuan itu bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia belum haji. Apakah aku bisa melakukan haji menggantikan dia?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naam, haji anha." Nah, haji anha artinya kamu berhajilah sebagai pengganti daripada ibumu. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang mulia, yang orang yang menghadirinya lillahi ta'ala insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada makhluk termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Ayat ini adalah ayat yang biasanya dijadikan oleh kelompok Wahabi untuk mengharamkan atau untuk mengatakan bahwa membaca Al-Quran tahlil untuk mayit itu tidak bisa bermanfaat untuk mayit. Nah, ayat ini biasa digunakan untuk itu oleh mereka. Nanti akan kita jelaskan bagaimana para ulama menafsirkan dan untuk membantah pemahaman dari kelompok Wahabi. Dalam Al-Quran surat An-Najm 39 Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, wa allaysa lil insani, dan tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu terjemahannya seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, makna zahir dari ayat ini mengindikasikan seolah-olah seseorang itu sama sekali tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi makna zahirnya seperti itu, bahwa seseorang itu hanya mendapatkan manfaat dari amal yang dia lakukan sendiri. Kalau orang lain itu beramal, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari amal orang lain. Itu makna ayat ini pada dasarnya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Baik itu dalam perbuatan atau amal yang baik maupun dalam amal yang buruk. Kalau seseorang melakukan suatu maksiat, maka orang lain tidak akan mendapatkan madarat dari maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Demikian juga kalau orang lain melakukan amal soleh, maka orang tersebut itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Itu makna dasar dari ayat ini. Dan ini mengindikasikan seolah-olah kalau misalnya seseorang itu membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca kalimah-kalimah thayyibah, maka manfaatnya hanya didapatkan oleh orang yang membacanya, tidak oleh orang lain yang gak ikut membaca. Maknanya seperti itu, seolah-olah. Tetapi jika dimaknai secara mutlak seperti yang tadi kita sebutkan, maka ini akan tidak selaras, tidak sejalan dengan penjelasan dari ayat-ayat lain maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa dalam sebagian ayat Al-Quran dijelaskan bahwa ada orang lain yang bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa ayat. Nah, padahal kita mengetahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Ayat Al-Quran juga tidak mungkin bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabit. Itu tidak mungkin. Nah, karena itulah maka pemahaman terhadap ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a itu harus
diluruskan pemahamannya dengan pemahaman yang benar berdasarkan penjelasan dari para ulama. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang penafsiran para ulama terhadap ayat ini, perlu kita buktikan terlebih dahulu bahwa ada ayat lain yang menjelaskan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Nah, ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang muslim itu dapat atau bisa mendapatkan manfaat dari doa yang dipanjatkan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain berdoa, yang berdoa siapa yang beramal di sini? Ya, orang tersebut. Tetapi doa itu bisa bermanfaat untuk orang yang didoakan. Berarti amal seseorang itu bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, yang dalam hal ini dicontohkan adalah doa. Bahwa doa yang dipanjatkan oleh seseorang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, yang mereka sebagian sudah pada wafat. Nah, ampunilah mereka juga. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, di sini apa? Di sini sangat jelas bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah doa yang dipanjatkan oleh umat Islam, yaitu doa meminta ampunan untuk diri mereka sendiri dan juga doa meminta ampunan untuk orang-orang yang sebelum mereka, yang mendahului mereka, yang mereka sudah meninggal dunia. Berarti doa yang dipanjatkan seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain, menunjukkan bahwa amal seseorang itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini bukti yang pertama. Kemudian dalam Sahih Muslim, ini dalam hadis, itu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa untuk mayit. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, diajarkan apa? Berdoa untuk mayit. Berarti doa itu bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu doanya yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thalj wa bardi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Nah, ini apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk siapa? Untuk mayit,
untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa amal yang dilakukan oleh seseorang bisa bermanfaat kepada orang lain, termasuk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan bahwa amal seseorang itu bisa bermanfaat pada orang lain. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang doa. Bahwa doa seseorang yang dipanjatkan oleh seseorang itu bisa bermanfaat pada orang lain, baik orang lain itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah disebutkan juga dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dan baginya ada tanggungan puasa. Ada puasa Ramadan misalnya yang belum dia kerjakan, dia wajib untuk mengqadha'nya. Maka shoma anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa sebagai ganti daripada dia. Nah, jadi ada seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan dia punya hutang puasa, dia belum mengqadha'nya, misalnya 2 hari 3 hari, dia sudah mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa walinya itu bisa berpuasa sebagai ganti dari orang yang sudah meninggal dunia itu. Nah, ini sekarang kita lihat yang beramal siapa? Yang beramal adalah walinya mayit, tetapi bisa menggantikan dari mayit yang itu adalah orang lain. Nah, tentu orang lain bukan orang yang mengerjakan puasa itu. Berarti puasa yang ini merupakan amal soleh itu bisa bermanfaat bagi mayit, bagi orang lain. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, doa bisa bermanfaat untuk orang lain seperti yang disebutkan dalam ayat dan hadis dalam Sahih Muslim tadi. Kemudian yang kedua, puasa yang dilakukan oleh seseorang yang sebagai pengganti orang yang mati itu juga bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia yang memiliki hutang puasa tersebut. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sedang sedang haji. Perempuan itu bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia belum haji. Apakah aku bisa melakukan haji menggantikan dia?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naam, haji anha." Nah, haji anha artinya kamu berhajilah sebagai pengganti daripada ibumu. Nah, berarti ini juga kalau tadi puasa, haji itu juga bisa ketika seseorang sudah meninggal dunia dalam keadaan memiliki tanggungan haji. Dia sudah wafat, padahal ketika hidup dia sudah mampu untuk melaksanakan haji, tetapi tidak melakukannya. Kemudian diqadha oleh anaknya. Ini bisa bermanfaat untuk si mayit. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah beberapa bukti. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa amal seseorang itu amal soleh, tentunya amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa
memberikan manfaat kepada orang lain. Ayat dan beberapa hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan hal itu. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat. Sementara ayatnya mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, bagi seseorang itu tidak ada bagi seseorang itu kecuali yang dia usahakan sendiri, yang seolah-olah menunjukkan makna zahirnya bahwa seseorang itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, seakan-akan di sini ada pertentangan. Di satu sisi ada ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain juga. Tetapi di satu sisi itu ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a, zahirnya seakan-akan seseorang itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana para ulama menjelaskannya? Hadirin hadirat rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa karena ayat dan hadis itu menegaskan bahwa seseorang itu dapat mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh orang lain, maka mereka menafsirkan ayat di atas dengan bahwa pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu adalah milik orang itu. Nah, saya ulangi lagi, bahwa pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu adalah milik orang itu. Tetapi jika kemudian dia berkehendak untuk menghadiahkannya kepada orang lain, dia menghendaki untuk menghadiahkan pahala yang sudah dia miliki itu kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan manfaatnya. Orang lain itu akan mendapatkan manfaatnya. Nah, contohnya begini. Jadi makna dasarnya memang begitu. Kalau saya membaca Al-Quran, maka pahala membaca Al-Quran itu adalah milik saya, bukan milik orang lain. Orang lain gak ikut membaca, ya gak dapat pahala membaca Al-Quran. Kalau saya bersedekah, maka sayalah yang mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah itu milik saya, bukan orang lain. Orang lain yang nggak sedekah, ya dia tentu dia tidak mendapatkan pahalanya. Nah, tetapi jika kemudian saya menghendaki untuk menghadiahkan pahala yang sudah saya miliki kepada orang lain, maka itu akan bermanfaat kepada orang lain tersebut. Nah, misalnya si A membaca Al-Quran, maka si A itu berarti dia yang mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu, bukan si B atau si C atau si E dan seterusnya. Dia nggak mendapatkan pahala. Yang nggak membaca, dia nggak mendapatkan pahala. Tetapi setelah selesai dia membaca Al-Quran, kemudian dia menghadiahkannya kepada si B atau kepada si C atau kepada si D, kepada orang lain, maka pahala ini kemudian akan bisa memberikan manfaat kepada si B, kepada si C dan seterusnya. Dengan misalnya dia menghadiahkannya dengan membaca doa isol yang kita terkenal di kalangan kita, yaitu doa isol. Doa isol itu doa meminta agar pahala amal soleh yang kita lakukan itu disampaikan kepada mayit dengan mengatakan Allahumma ausil thawaba ma qara'na minal qur'ani hadiyatan ila ruhi fulan, misalnya Allahumma ausil, itu namanya doa
isal, doa tahlil itu. Kalau kita sering menyebutnya doa tahlilan, itu adalah Allahumma ausil. Allahumma ausil artinya ya Allah sampaikanlah thawaba ma qara'nahu, pahala apa yang telah kami baca, minal Quran, berupa Al-Quran, Yasin atau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, hadiyatan, sampaikanlah sebagai hadiah untuk atau kepada ila ruhi fulan, ila ruhi Pak Ahmad misalnya, ila ruhi fulan. Maka di sini nanti akan bermanfaat kepada orang lain. Setelah apa? Dihadiahkan, diberikan kepada orang lain. Jadi pada dasarnya pahala dari amal soleh itu adalah milik siapa? Milik orang yang beramal. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jika saya membaca Al-Quran, maka pahala itu milik saya. Pahala membaca Al-Quran milik saya. Jika saya bersedekah, maka pahala sedekah itu adalah milik saya. Jika saya sholat, maka pahala sholat itu adalah milik saya. Itu yang akan saya dapatkan. Bukan orang lain yang tidak ikut-ikut melakukan amal soleh tersebut. Tetapi setelah pahala itu menjadi milik saya, ada pada diri saya, maka di sini boleh bagi saya untuk menghadiahkannya kepada orang lain atau tidak menghadiahkannya kepada orang lain. Misalnya kita sekarang sedang belajar, hadir dalam majelis ilmu din, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sudah kita sering sampaikan, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Seperti yang disabdakan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, la antaghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-farqah. Jika kamu keluar dari rumah untuk belajar satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sangat besar. Berarti yang mendapatkan pahala itu siapa? Ya kita yang hadir. Mereka yang di rumah nonton TV, tapi bukan TV pengajian kita, karena ini juga atau misalnya orang yang santai-santai atau orang yang jalan-jalan pagi, apakah mereka mendapatkan pahala hadir dalam majelis ilmu? Tidak, karena mereka nggak beramal, kita yang beramal. Nah, demikian juga orang yang sudah mati, orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah mati, nggak akan bisa mendapatkan pahala yang kita lakukan ini. Tetapi jika setelah ini kemudian kita berdoa, Allahumma ausil thawaba ma fa'altu, misalnya min huduri majlisil ilmi hadiyatan ila abi, misalnya, ya Allah sampaikanlah pahala apa yang sudah aku lakukan sekarang berupa hadir dalam majelis ilmu sebagai hadiah kepada ayahku, sebagai kepada kakekku, kepada nenekku misalnya yang bernama fulan. Maka ini akan, mereka yang sudah meninggal akan mendapatkan pahalanya juga. Dan pahala kita tidak habis, meskipun kita hadiahkan kepada orang lain, kepada mayit, pahala kita tetap ada. Tetapi si mayit juga akan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena mayit ini kan tidak bisa, mereka sudah tidak bisa beramal. Mereka sudah tidak bisa mencari pahala sendiri. Mereka sudah mati, tidak bisa beramal soleh. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sangat terkenal, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jika manusia itu mati,
maka terputus amalnya. Maksudnya bagaimana terputus amalnya? Artinya dia sudah nggak bisa melakukan amal-amal taklifi. Dia tidak bisa mencari pahala sendiri. Dia nggak bisa sholat untuk bisa mendapatkan pahalanya. Dia nggak bisa membaca Al-Quran untuk bisa mendapatkan pahalanya. Dia nggak bisa berpuasa untuk mendapatkan pahalanya. Namanya juga sudah mati. Dia nggak bisa bersedekah untuk mendapatkan pahalanya. Macet, kalau orang sudah mati, sudah berhenti macet, nggak bisa beramal lagi. Maka kita yang masih hidup ya bersegera beramal, mumpung masih punya kesempatan untuk kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya demi kebahagiaan dan keselamatan kita nanti di akhirat. Karena kalau sudah mati, udah nggak bisa lagi, ngaji juga udah nggak bisa, mau hadir dalam majelis ilmu sudah nggak bisa, mau belajar nggak bisa, mau mengajar nggak bisa, mau membaca Al-Quran nggak bisa lagi, mau sholat tidak bisa, mau puasa nggak bisa, mau sedekah nggak bisa, mau apa lagi, mau haji apa lagi, nggak bisa, udah macet kalau sudah mati. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, sudah putus, nggak bisa berbuat amal soleh lagi. Illa min thalathin, kecuali dia masih bisa mendapatkan pahala dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Dia misalnya mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk pondok pesantren. Dia punya tanah, kemudian diwakafkan. Oh, ini untuk pondok pesantren misalnya, Baitul Iman misalnya. Kemudian apa? Untuk mendirikan pondok pesantren. Nah, kemudian orang ini setelah mewakafkan dan membangun pondok pesantren, setelah itu apa? Dia meninggal dunia. Putus amal dia sudah nggak bisa sedekah lagi. Tetapi pahala dari amal jariyah atau sedekah jariyah, wakaf ini akan tetap mengalir kepada dia. Dia sudah mati, tetapi seolah-olah dia masih beramal. Karena apa? Pahalanya akan tetap mengalir kepadanya ketika dia berada di dalam kuburnya. Nah, ini yang pertama, pengecualian yang pertama bahwa pahalanya akan tetap mengalir. Atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Karena ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka orang tersebut akan tetap mendapatkan pahala selama ilmu itu tetap diamalkan oleh orang lain tersebut. Misalnya kita mengajari orang lain tata cara berwudu yang benar. Kemudian orang lain itu berwudu dengan cara yang benar sesuai dengan yang kita ajarkan. Maka jika orang lain itu berwudu dengan ilmu yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Jika yang kita ajarkan 10 orang, maka 1 kali waktu 10 orang berwudu, kita mendapatkan pahala semua dari 10 itu. Jika 1000 orang misalnya, santri kita, murid kita punya murid lagi, dan begitu seterusnya terus menerus, maka berapa yang akan kita dapatkan pahalanya? Sangat banyak meskipun kita sudah meninggal dunia. Karena itu jangan tidak mengajar. Setiap orang jangan tidak mengajar. Ajarkanlah ilmu yang sudah kamu dapatkan kepada orang lain, meskipun tidak harus seseorang itu menjadi guru. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka itu akan bermanfaat bagi dia ketika dia nanti meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Dia sudah mati tetapi dia masih Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, maka itu akan bermanfaat untuk si mayit. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi seseorang yang mati, dia sudah nggak bisa beramal, dia sudah tidak bisa
mengumpulkan pahala sendiri, maka dia butuh kiriman pahala. Orang yang mati ini dia membutuhkan kiriman pahala, hadiah pahala dari orang yang masih hidup. Dia nggak bisa sedekah sendiri, dia butuh anaknya yang bersedekah untuk dia. Dia mau membaca Al-Quran nggak bisa, dia membutuhkan anaknya misalnya yang membaca Al-Quran untuk dia, yang pahalanya dihadiahkan untuk dia. Dia sudah nggak bisa berpuasa lagi, dia sudah nggak bisa hadir dalam majelis ilmu, dia membutuhkan pahala hadir dalam majelis ilmu dari anaknya yang ikut hadir dalam majelis ilmu, kemudian memberikan pahalanya, menghadiahkan pahalanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu bisa. Jadi wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Pada dasarnya seseorang itu ya mendapatkan pahala atau manfaat dari amal yang dia lakukan sendiri, tidak dari orang lain. Tetapi para ulama menjelaskan, karena hadis-hadis dan ayat lain menunjukkan bahwa seseorang bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, maka di sini para ulama menjelaskan betul bahwa seseorang tidak mendapatkan pahala dari amal dia sendiri. Pahala suatu amal soleh itu dimiliki oleh orang yang melakukannya. Hanya saja jika dia itu memberikannya, menghadiahkan pahala itu kepada orang lain, maka itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain tersebut. Takrib sebagai pendekatan misalnya agar kita bisa memahaminya dengan baik. Misalnya saya bekerja kepada si A, mencangkul misalnya di sawah, misalnya bekerja. Satu hari dikasih uang, hak saya sebagai upah adalah 50.000. 50.000. Maka 50.000 itu haknya siapa? Itu milik siapa? Milik saya yang bekerja kepada si A, atau milik tetangga saya yang nggak bekerja yang berhak mendapatkan uang 50.000 itu, yang dia nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di rumah. Saya yang bekerja di tempatnya si A, yang berhak mendapatkan upah 50.000 itu saya atau tetangga saya yang dia duduk-duduk di rumah? Jawabannya pasti ya saya yang berhak untuk mendapatkan upah itu. Masa tetangga saya yang nggak ikut kerja, dia malah dapat upah tanpa bekerja. Jadi yang berhak adalah saya. Maka upah 50.000 itu hak saya, dan ketika sudah diberikan menjadi milik saya. Setelah uang 50.000 itu menjadi milik saya, apakah saya boleh untuk memberikannya kepada tetangga saya yang nggak mau bekerja itu? Jawabannya ya boleh, terserah saya. Karena ini sudah menjadi milik saya, 50.000 sudah milik saya. Ini mau saya simpan sendiri atau saya hadiahkan kepada tetangga saya yang membutuhkan, terserah saya, karena sudah menjadi milik saya. Itu pendekatannya seperti itu. Ketika kita beramal soleh, maka yang berhak mendapatkan pahala itu siapa? Ya kita sendiri, bukan orang lain yang gak ikut-ikut beramal soleh berhak mendapatkannya. Tidak. Termasuk orang yang mati tidak berhak untuk mendapatkan ini, karena mereka sudah gak bisa lagi beramal. Tetapi setelah pahala itu menjadi milik kita, maka terserah kita apakah kita mau menghadiahkannya kepada orang lain atau tidak. Kita buat kita sendiri, maka itu terserah kita.
Nah, sehingga apabila kita kemudian menghendaki untuk memberikannya, menghadiahkannya kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari apa yang dari pahala yang telah kita berikan kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira ini sangat jelas maknanya. Jadi wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bagi seseorang itu pahala dari apa yang dia telah usahakan sendiri. Tetapi dia bisa memberikannya kepada orang lain, termasuk orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi di sini harus seseorang, karena di sini adalah hadiah pahala, maka seseorang harus memastikan bahwa dia dalam membaca Al-Quran itu berpahala, bahwa dia dalam membaca Yasin, baca tahlil, baca kalimah-kalimah thayyibah itu ada pahalanya. Nah, bagaimana untuk agar bisa mendapatkan pahala? Ada ketentuan-ketentuannya yang harus diperhatikan, yang ini sudah sering kita sampaikan. Tetapi ini perlu diingatkan. Yang pertama, yang membacanya harus muslim, mukmin, dengan iman yang benar, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Orang yang akidahnya rusak, akidahnya kufur, dia nggak akan mendapatkan pahala dari apa yang dari amal soleh yang dilakukannya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Artinya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ibadah seseorang itu diterima. Seperti dalam ayat yang lalu yang sudah pernah kita bahas. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya adalah mukmin, amal soleh itu bisa mendapatkan pahala. Yang kedua, amal yang dilakukan itu harus berdasarkan ilmu. Amal yang dilakukan itu harus berdasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Nabi sudah mengatakan, menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang enggak sesuai dengan agama kita ini, beramal tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia tertolak. Nah, maka amal saleh yang kita lakukan agar berpahala, dia harus benar sesuai ketentuan syariat Islam. Termasuk dalam hal ini kalau kita membaca tahlil harus benar. Kalau enggak benar, ya enggak mendapatkan pahala. Misalnya tahlilnya la ilaha illallah, harus benar. Enggak boleh seseorang membaca tahlil misalnya memburu banyak biar dapat banyak, kemudian dia tidak memperhatikan panjang pendeknya. Dia misalnya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia mengatakan begitu. La-nya pendek. Atau sampai sebagian membuang haknya. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Dan seterusnya dari kesalahan-kesalahan dalam membaca ini, nggak akan mendapatkan pahala orang yang membaca dengan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, nanti kalau dia nggak ada pahalanya, tahlilannya nggak ada pahalanya, kemudian dia bilang Allahumma ausil thawaba ma qara'tu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah aku baca. Pahala yang mana? Nggak ada pahalanya. Bagaimana dia akan menghadiahkannya kepada orang lain sementara
apa yang dia lakukan nggak berpahala. Nah, karena sering terjadi membaca tahlilan ini kemudian membacanya tidak tepat. Nah, dia harus dipastikan baca Fatihahnya benar, baca tahlilnya benar, baca Al-Qur'annya benar, baca Yasinnya itu benar, sesuai dengan ketentuan syarak yang membaca seorang mukmin berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian yang membaca dengan bacaan-bacaan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Itu sering terjadi, kita mendengarnya, dan ini harus dirubah. Tahlilan itu pahalanya bisa sampai kepada mayit jika kita hadiahkan kepada si mayit itu. Tetapi harus dipastikan dulu bahwa bacaan kita itu berpahala. Di antaranya yang kedua, bahwa harus dilakukan amal soleh yang kita lakukan, termasuk membaca Al-Quran dan tahlil, dipastikan benar sesuai aturan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, harus yang membacanya ikhlas lillahi ta'ala. Harus ikhlas dalam membacanya, karena Allah tidak menerima amal yang dilakukan oleh seseorang kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Nah, jika nggak ikhlas yang membacanya, maka ya tidak mendapatkan pahala. Jika kemudian dia mengatakan Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah pahala yang telah aku baca, nggak ada pahalanya, ya nggak akan sampai. Dimana sampai wong kosong, nggak ada isinya, nggak ada pahalanya. Karena itu ini penting sekali untuk kita sampaikan. Jadi kalau kita diundang tahlilan ke tetangga kita harus ikhlas. Bukan tujuannya karena sesuatu hal, karena manusia. Jika kita waktu tahlilan itu nggak ikhlas, bukan karena Allah, maka apa yang kita baca nggak ada pahalanya. Jika nggak ada pahalanya, ya kasihan tuan rumahnya sudah buat berkat banyak, ngasih makan kita, ada berkatnya dibawa pulang lagi, ternyata nggak ada yang bisa diberikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, karena apa yang dibacanya itu tidak ada pahalanya. Tapi masih lumayan ada sedekahnya yang dihadiahkan juga pahalanya untuk si mayit yang sahibul hajah itu hampir dipastikan dia bisa ikhlas karena itu untuk orang tuanya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya seseorang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukan oleh seseorang apabila orang yang beramal tersebut menghadiahkan pahala amal solehnya kepada orang lain, kepada si mayit tersebut. Ini juga diantaranya dijelaskan oleh sebuah hadis yang sangat jelas sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Dalam sebagian riwayat, Iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, ada dua redaksi. Iqra'u Yasin ala mautakum, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin untuk orang-orang mati kalian. Nah, ini sudah jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk membaca Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini ada dua penafsiran mautakum di sini. Sebagian satu makna mautakum itu ya orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Ada lagi yang menafsirkan mautakum itu orang yang mau mati, itu dibacakan Yasin. Nah, itu dua-duanya kita lakukan. Kalau ada orang mau mati, sudah mau sakaratul maut, kemudian kita bacakan Yasin di dekatnya. Kalau mau mati ya biar cepat mati. Kalau misalnya masih diberikan panjang umur, itu bisa segera sehat. Nah, tetapi semuanya tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iqra'u Yasin ala mautakum, kita diperintahkan membaca Yasin untuk orang mati. Jika membaca Al-Quran dikatakan oleh orang Wahabi itu tidak bisa sampai kepada mayit, maka ini sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi yang justru Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Yasin untuk orang mati. Apakah Rasulullah memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Rasulullah memerintahkan kita membaca Yasin untuk orang mati, menunjukkan bahwasanya itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari juga, Rasulullah melewati dua buah kuburan yang Rasulullah dengan mukjizatnya mengetahui bahwasanya dua orang yang berada di kubur itu sedang diazab di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah mendatangi dua kuburan itu, menghampirinya. Beliau mengambil sebuah pelepah kurma, kemudian membelah pelepah kurma itu menjadi dua. Kemudian ditancapkan yang satu di satu kuburan dan yang satu di kuburan yang lain. Kemudian setelah itu beliau berdoa, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksa keduanya itu diringankan selama batang pohon ini masih basah. Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, ini adalah sebagai dalil para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan jika mayit itu bisa mendapatkan manfaat dengan pelepah kurma yang masih basah, apalagi dengan bacaan Al-Quran seorang muslim. Jika pelepah kurma yang masih basah itu bisa memberikan manfaat, bisa menyebabkan mayit mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan keringanan azab, bagaimana jika yang membaca Al-Quran itu adalah manusia, seorang muslim, dia membaca Al-Quran untuk mayit, maka tentu itu akan lebih bermanfaat untuk mayit. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Permasalahan terakhir yang perlu kita sampaikan bahwa pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayit. Ini para ulama menjelaskan ada rinciannya. Nah, sebagian ulama mengatakan mutlak, apakah seseorang itu membaca doa isol setelah membaca Al-Quran atau tidak, tetapi jika diniatkan untuk mayit, maka itu akan bermanfaat untuk mayit itu. Tetapi sebagian ulama itu menjelaskan apabila bacaan Al-Quran, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i yang sering dipelintir oleh orang Wahabi, rincian ini. Menurut Imam Syafi'i, apabila Al-Quran itu dibaca di dekat kuburan seorang mayit, ya, di dekat kuburan,
Dia ziarah kemudian membaca Al-Quran di situ, maka pahalanya akan sampai, bacaan Al-Quran itu akan bermanfaat untuk mayit, baik diikuti dengan doa isol atau tidak. Setelahnya dia membaca Allahumma ausil atau tidak, itu akan bermanfaat untuk mayit jika Al-Quran dibaca di kuburan, di dekat kuburan mayit. Tetapi apabila Al-Quran itu dibaca di rumah, jauh dari kuburan, maka di sini menurut Imam Syafi'i dirinci. Apabila dia membaca doa isol setelah membaca Al-Quran, setelah dia tahlilan membaca Al-Quran, kemudian dia mengatakan, imamnya membaca Allahumma ausil thawaba ma qara'na hadiyatan ila fulan, maka ini akan bermanfaat untuk mayit. Tetapi jika tidak, hanya dalam hati saja, tetapi setelah tahlilan selesai dia tidak membaca Allahumma ausil thawaba ma qara'na hadiyatan ila fulan, maka ini tidak sampai menurut Al-Imam Syafi'i. Tetapi menurut imam yang lain, meskipun tidak membaca doa isol, dengan sekedar diniatkan untuk mayit, maka itu akan sampai. Tetapi pada dasarnya menurut Imam Syafi'i juga bisa bermanfaat untuk mayit, tetapi kalau dibaca jauh dari kuburan, hendaknya dibacakan doa isol agar pahalanya bisa sampai kepada mayit. Dan kita pada umumnya di Indonesia ini, warga NU itu kalau habis tahlilan ya mesti Allahumma ausil. Ini doa andalan, doa yang selalu dihafal oleh para imam-imam, bahkan imam-imam kampung, imam-imam tahlilan. Kalau doa Allahumma ausil itu mesti hafal. Sampai-sampai doa dalam walimah pun Allahumma ausil, saking hafalnya. Ini karena apa? Karena hafalnya doa isol ini. Itu sehingga tidak lagi diragukan bahwasanya tahlilan, pahala tahlilan, membaca Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, tahlil itu jika diiringin dengan doa isol, itu akan sampai kepada mayit. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, meyakinkan kita untuk senantiasa kita bisa meneruskan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berupa membaca Al-Quran untuk mayit, membaca tahlil untuk mayit, bersedekah untuk mayit, dan seterusnya untuk kemanfaatan mereka yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.